Juni 2025, kami berkunjung ke Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan untuk melakukan penyuluhan kepada calon pengantin di daerah tersebut. Saya akan mengulang kembali materi yang diberikan pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Perkenalkan, saya Diah Puspitasari, mahasiswi Program Kesehatan Masyarakat dari Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan materi terkait kesiapan calon pengantin menggunakan aplikasi LC-Mail. Bapak Ibu, apakah paham bahwa sebanyak 2 juta pasangan calon pengantin itu setiap tahun punya potensi mengalami masalah kesehatan? Dan sebetulnya masalah kesehatan itu bisa kita cegah. Oke, apakah ada yang tahu masalah kesehatannya apa saja? Yang pertama, masalah gizi. 1 dari 3 wanita usia subur itu mengalami kekurangan energi kronis. 1 dari 3 remaja mengalami anemia. 1 dari 4 wanita usia subur mengalami anemia. Dan 1 dari 3 wanita dewasa mengalami yang namanya obesitas. Oke, itu masalah gizi. Masalah yang kedua adalah penyakit menular. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa ibu rumah tangga menempati urutan kedua tertinggi penderita HIV/AIDS? 0,4% perempuan menderita tuberkulosis dan 0,39% perempuan menderita hepatitis. Ada juga penyakit tidak menular yang mungkin sebetulnya bisa kita cegah, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Dan saya juga ingin menekankan masalah kesehatan lain, yaitu kehamilan 4 terlalu. Ada yang tahu? Bahwa tidak boleh terlalu tua saat hamil, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Wanita juga suka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan sebetulnya masalah-masalah kesehatan di Indonesia ini bisa kita cegah. Dan ada fakta yang cukup mencengangkan, yaitu tingkat pernikahan usia anak itu masih sangat tinggi. Karena 70% calon pengantin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di sini itu akan hamil pada tahun pertama setelah pernikahan, maka materi ini sangat penting untuk Bapak Ibu pahami dan pelajari. Pemerintah menerapkan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan pasangan usia subur, dan itu sudah diatur dalam beberapa peraturan dan menjadi dasar hukum. Tentang kesehatan reproduksi, tentang percepatan penurunan stunting, itu sudah menekankan sasarannya adalah calon pengantin, yaitu Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini. Calon pengantin itu perlu paham perencanaan yang baik untuk layak hamil melalui 6 kondisi ideal hamil yang sehat. Pertama, usia ideal yang saya sarankan, dan itu sudah berdasarkan penelitian dari berbagai pihak, yaitu idealnya pada saat hamil adalah usia 20-35 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian menikah di usia sebelum 20 tahun, maka saya sarankan untuk menunda kehamilannya. Kita tidak bisa nih menunda pernikahan seseorang, maka yang bisa kita tunda adalah kehamilannya. Dan usia di atas 35 tahun itu sebaiknya tidak hamil lagi. Nah,
Kalau memang belum punya anak di atas usia 35 tahun dan ingin hamil, maka boleh hamil dalam pengawasan khusus tenaga kesehatan. Jumlah anak yang ideal itu berapa sih Bapak Ibu? Oke, idealnya adalah kurang dari 3. Nah, kalau Bapak Ibu sudah nanti anaknya lebih dari 3, maka dianjurkan untuk tidak hamil lagi. Jarak kesehatan yang ideal untuk kehamilan yaitu juga lebih dari 2 tahun ya. Jadi kita jaga nih jarak antar kehamilannya kalau bisa minimal 2 tahun. Ya, bisa menggunakan kontrasepsi karena berbagai kontrasepsi itu disediakan oleh pemerintah secara gratis. Yang keempat, kondisi idealnya adalah indeks massa tubuh. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait indeks massa tubuh, di mana idealnya adalah 18,5 sampai 24,9 ya. Dan lingkar lengan atasnya itu idealnya adalah di atas 23,5 cm. Jadi kalau kita terlalu kurus maka ada indikasi bahwa kita kekurangan energi kronis. Nah, ibu hamil atau yang mengalami kekurangan energi kronis itu punya potensi melahirkan anak yang berisiko stunting. Ideal yang kelima adalah riwayat kehamilan, ya. Artinya tidak ada riwayat kehamilan yang buruk sebelumnya. Misalnya preeklamsi atau kondisi melahirkan di kehamilan sebelumnya apakah seksio, sesar dan sebagainya itu perlu dicatat dan diketahui supaya kita bisa dapat kondisi ideal untuk hamil yang sehat. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan ibu hamil itu sendiri disarankan tidak punya masalah kesehatan. Bapak Ibu yang ingin menikah juga perlu melakukan persiapan fisik bagi calon pengantin. Yang pertama dengan mengenali dan menjaga alat reproduksinya. Yang kedua melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap, mulai dari berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan kadar hemoglobin untuk mengecek apakah ibu-ibunya atau calon istrinya itu terkena anemia atau tidak. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau bapak ibunya anemia atau ibunya anemia, maka anak yang dikandung punya resiko untuk stunting, beresiko menjadi anak yang stunting. Oke. Persiapan fisik yang ketiga adalah makan dengan gizi yang seimbang. Dan yang keempat, kita harus memilih gaya hidup yang sehat dengan tidak merokok dan juga rutin berolahraga. Kita punya potensi melahirkan anak yang stunting. Karena sebanyak 30-35% kasus stunting pada anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang menikah di usia muda. Karena secara fisik, psikis, remaja di bawah 18 tahun itu belum matang. Ya, remaja itu juga rentan terkena anemia. Karena remaja putri kan setiap bulannya itu mengalami menstruasi. Ya. Perencanaan kehamilan yang terbaik itu memperhatikan fase reproduksi. Seperti saya bilang tadi, usia ideal adalah 20-35 tahun untuk hamil dan melahirkan. Kalau pernikahan yang terjadi sebelum usia 20 tahun, maka idealnya adalah menunda kehamilannya. Bapak Ibu yang ingin menikah juga perlu tahu perencanaan kehamilan, ya. Pertama, kita harus paham siklus menstruasi, karena salah satu fase dalam siklus menstruasi itu adalah fase ovulasi. Nah, pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Kalau Bapak Ibu sekalian setelah menikah ingin menunda dulu punya anak, sampai siap fisiknya, sampai siap usianya, sampai siap ekonomi dan sebagainya, itu bisa menggunakan program keluarga berencana, menggunakan alat kontrasepsi, dan sudah tersedia banyak, dan juga ada yang disediakan pemerintah secara gratis. Ya, mulai dari pil, kondom, suntik, IUD, implan, dan sebagainya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa emas dalam perkembangan otak anak kita. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 270 hari atau 9 bulan di dalam kandungan, dan selama 2 tahun
pertama setelah melahirkan atau usia 0 sampai 2 tahun ya. Jadi itu perlu diperhatikan kondisi gizinya, makan ASI eksklusifnya, makanan pendamping ASINya, dan juga imunisasinya. Ya. BKKBN juga melakukan pendampingan nih untuk calon pengantin melalui tim pendamping keluarga. Ada yang sudah pernah mendengar masalah tim pendamping keluarga? Mereka ini adalah suatu tim yang ditaruh atau ditempatkan di desa, di kelurahan terdekat Bapak Ibu, di mana setiap tim terdiri dari 3 orang, yaitu bidan, kader KB, dan kader PKK. Mereka punya tugas masing-masing, dan khususnya dalam masalah pendampingan calon pengantin ini, mereka akan melakukan intervensi, mereka akan melakukan pendampingan, di mana Bapak Ibu bisa mencatat, mendaftarkan melalui aplikasi namanya LC-Mil, Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil. Di aplikasi ini, Bapak Ibu perlu mengisi datanya. Misalnya untuk pasangan perempuannya mengisi data tinggi badannya, berat badannya, kadar hemoglobinnya, lilanya, dan juga perilaku hidupnya, apakah merokok atau tidak. Jadi kita bisa mengkategorikan apakah ibu-ibunya ini siap hamil atau tidak nanti. Ya, dan disarankan mengisi aplikasi LC-Mil ini 3 bulan sebelum melakukan pernikahan. Kenapa? Karena kalau memang terjadi nih misalnya si ibunya hemoglobinnya cukup rendah atau punya kategori untuk anemia, itu dalam 3 bulan ke depan didampingi oleh yang namanya TPK ini, dipastikan asupan gizinya, diperiksa kesehatannya sehingga dalam 3 bulan terjadi perbaikan. Ya, hemoglobinnya bisa meningkat sehingga resiko anemianya bisa dieliminasi. Bapak Ibu juga bisa melakukan atau mengikuti kelas pranikah yang disediakan secara gratis oleh BKKBN. Nah, kegiatan ini dilakukan 2 bulan sekali ya, di mana menyasar calon pengantin atau boleh juga pengantin yang sudah melakukan pernikahan ya, supaya merencanakan kehamilan bisa lebih sehat. Ya, bisa juga menyasar pasangan keluarga muda yang belum hamil. Tuh. Hasil dari kelas pranikah ini adalah meningkatnya pemahaman dan partisipasi calon pengantin dalam percepatan penurunan stunting mulai dari hulu melalui kelas pranikah ini. Kelas pranikah ini diselenggarakan secara online melalui media Zoom meeting dan juga melalui aplikasi YouTube. Jadi kalau memang tidak sempat ikut Zoom meetingnya, itu bisa mengakses melalui YouTube BKKBN, kanal YouTube BKKBN ya. Karena materinya itu mengenai banyak hal, mulai dari kesehatan reproduksi, gizi, pengasuhan anak, dan juga dinamika perkawinan. Dan sekali lagi, kelas pranikah yang diselenggarakan oleh BKKBN ini adalah tidak berbayar ya. Jadi rugi sekali kalau Bapak Ibu tidak mengaksesnya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu juga mengikuti kelas pranikah ini, nanti akan diberikan sertifikat dengan mengisi kehadiran dan absensi. Ya. Yang kedua, ada nama aplikasi yaitu Siap Nikah ya, website Siap Nikah. Bapak Ibu bisa ngetik di browsernya itu siapnikah.org ya. Ini adalah platform dan media yang berdiri sejak tahun 2020 dan berisi tentang edukasi, konsultasi untuk menghitung kesiapan diri sebelum menikah ya. Jangan lupa kedua aplikasi ini diakses supaya Bapak Ibu tahu perkembangannya dan bisa mempersiapkan diri untuk jenjang pernikahan. Itu saja materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu berguna untuk Bapak Ibu sekalian dan mendapat manfaat untuk banyak orang. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Septia Wulandari dari Gedung Wani. Kesan-kesannya materinya menarik. Sebelum ada materi ini udah kayak ada pemeriksaan berat badan sama tinggi badan. Kesannya senang ikut kegiatannya. Sangat menarik dan sangat membantu.